Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya pada hari ini? Ibu harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, tetap berada di rumah saja dan selalu menjalankan protokol kesehatan ya. Baiklah, kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Walaupun pembelajaran kita secara daring, kalian tetap semangat ya. Dan agar kita bisa bertemu kembali lalu menjalankan proses pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Ibu sudah membuka absensi di Telegram. Silakan untuk mengisi absensinya pada hari ini ya. Ibu minta kalian pada saat mengisi absensinya secara berurutan ya. Pada minggu ini, kita akan membahas mengenai Bank Sentral. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak tahu mengenai Bank Sentral itu apa? Ya, benar sekali. Bank Sentral merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan mengenai pengertian dari Bank Sentral. Yang kedua, menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari Bank Sentral. Dan yang ketiga, menjelaskan mengenai tugas dan wewenang dari Bank Sentral. Harap diperhatikan ya, di akhir pembelajaran nanti Ibu minta kalian untuk membuat kesimpulan mengenai materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini, ditulis tangan lalu di PDF-kan ya. Tolong ketua kelasnya di-handle teman-temannya ya. Baiklah, langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari Bank Sentral. Bank Sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan mengawasi sistem pembayaran dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the research. Sebelumnya, Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia yang terdapat di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat 3. Bank Indonesia juga merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya. Di Indonesia, peranan Bank Sentral dilakukan oleh Bank Indonesia, berawal dari The Javanese Bank yang didirikan pada 24 Januari 1828. Setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah kewenangan pemerintahan Indonesia. Pada awal periode kemerdekaan, Bank Indonesia masih melakukan usaha komersialnya. Namun, dalam perkembangannya, usaha tersebut terhenti karena terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998. Bank Indonesia diberikan independensi untuk memfokuskan kepada tujuan utamanya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari Bank Sentral. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuannya terlebih dahulu. Tujuan dan fungsi dari Bank Sentral di Indonesia yang paling utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Baiklah, kestabilan nilai rupiah itu terdapat dua aspek. Yang pertama, kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain atau mata uang negara asing yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing atau kurs. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi dari Bank Sentral. Fungsi dari Bank Sentral ialah untuk bertindak sebagai banker dalam sistem perbankan, sehingga lembaga ini dapat memberikan pinjaman dalam jangka pendek kepada perbankan untuk menutupi kebutuhan dananya. Selain itu, di awal perkembangannya, lembaga ini juga melakukan aktivitas komersial seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Umum saat ini.
Dalam perkembangannya mempunyai tujuan yang utama. Tujuan yang utamanya adalah untuk mempertahankan stabilitas sistem moneter dan sistem pembayaran. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai tugas dari Bank Sentral. Tugas dari Bank Sentral itu terdapat 3 poin. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Di sini maksudnya dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar agar terciptanya kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Kebijakan ini juga untuk mendorong perekonomian nasional. Yang kedua, untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksudnya agar terciptanya kesepakatan, aturan, dan standar serta prosedur yang difungsikan untuk mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran yang dimaksud ialah pembayaran tunai dan non-tunai. Yang ketiga atau yang terakhir ialah untuk menjaga kestabilan nilai uang. Apakah anak-anak tahu apakah kestabilan nilai keuangan itu? Kestabilan nilai uang adalah suatu di mana terdapat kondisi pasar keuangan atau sarana-sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Selanjutnya mengenai wewenang dari Bank Sentral. Wewenang dari Bank Sentral ini yang berkaitan dengan tugas yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang meliputi yang pertama, menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum dari bank umum, serta mengatur kredit dan pembiayaan, menetapkan saranan moneter, dan mempertahankan sasaran laju inflasi. Melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka atau pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah atau valuta asing. Wewenang yang berkaitan dengan tugas dan mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran yang meliputi yang pertama, menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang kedua, melaksanakan dan memberikan serta persetujuan atas izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Wewenang dari Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank meliputi yang pertama, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menetapkan peraturan. Yang ketiga atau yang terakhir ialah memberikan atau mencabut surat izin atas kelembagaan kegiatan usaha tertentu dari bank tersebut. Baiklah, kita sudah berada di akhir pembelajaran ini. Cukup ya untuk pembelajaran hari ini mengenai Bank Sentral. Oh ya, jangan lupa mengirimkan tugasnya mengenai kesimpulan apa saja yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu minta ketua kelasnya untuk dijadikan satu file saja ya, lalu dikirimkan ke email Ibu. Ibu tunggu pukul 12 malam ini. Dan kita juga bisa mendiskusikannya dengan bersama-sama. Oh ya, tetap semangat ya untuk menjalankan pembelajaran kita secara daring ini. Jangan lupa berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa berdoa juga agar kita segera cepat bertemu ya. Baiklah, Ibu akhiri saja pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.